Masa mobil diesel kelas premium gini diisi biosolar ya teman-teman, sangat sayang sekali dan sangat tidak rekomendasi. Karena mobil harga mahal, jika rusak nantinya akan lebih besar lagi perawatannya, terutama nanti di mesin-mesinnya seperti itu. Mitsubishi Pajero Sport Euro 4 apakah pakai biosolar? Bisa ya, kasihan mesinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, subscriber atau pecinta dunia otomotif. Nah, kali ini saya mau menginformasikan bahwa sekarang itu kan harga bahan bakar, khususnya bahan bakar diesel itu sangat ngeri sekali ya. Hampir tembus 20.000 per liter. Bayangkan teman-teman. Banyak yang bengok, banyak yang sedikit merasakan beban untuk pembelian terutama bahan bakar diesel, karena mobil premium khususnya Pajero Euro 4 ini itu kan harus diisi minimal pertalite, bukan dextract lagi, bukan biosolar lagi, tapi minimal harus pertalite. Karena apa? Dari biosolar, kemudian ada dextract, kemudian ada pertalite. Itu seperti kalau kita di bahan bakar bensin, itu ada premium, pertalite, dan pertamax, seperti itu. Jadi meskipun kadang pemilik kendaraan itu kan, saya sudah pakai dextract, harganya pun lumayan ya teman-teman, tapi kenapa cek engine-nya itu masih nyala. Nah, tadi pagi itu ada mobil Euro 4 juga, Euro 4 juga. Lambe kok angel ini. Ada Pajero Euro 4 juga yang kilometernya ini baru sekitar 10 ribuan, tapi cek engine-nya sudah cek engine-nya sudah nyala. Dan setelah dicek dengan scan itu adalah filter solarnya, teman-teman. Nah, dari filter solar itu kita tanyakan kepada pemilik kendaraan. Ini bahan bakarnya pakai apa? Murni biosolar, campurankah bio, pertalite atau dexlet, atau full murni dexlet atau pertalite? Ternyata dari pemilik kendaraan itu adalah selalu pakai dexlet dan juga kemarin diisi pertalite. Ternyata dexlet itu pun kualitasnya tidak sebagus sama pertalite ya teman-teman. Jadi benar-benar kalau mau isi agar cek engine-nya tidak nyala itu ya harus pakai pertalite. Tapi untuk para sebagian orang, bayangkan ngisi tangki full Pajero Sport ini tuh hampir 1 jutaan lebih ya. 1 jutaan tok hanya untuk isi bahan bakar solar untuk Pajero Sport ini. Nah, namun dari beberapa orang yang sudah mempunyai kendaraan ini dan sudah banyak konsultasi dengan saya, itu bisa pakai biosolar murni, full biosolar, tapi nanti efeknya tenaganya pasti berkurang. Kemudian bahan bakarnya akan cepat kotor. Injektornya pun kemungkinan akan cepat kotor. Katalytic converternya akan cepat kotor dan juga nanti asap knalpotnya juga akan tebal hitam. Nah, jika pakai pertalite, bukan dexlet lagi yang tengah-tengah, tapi langsung pakai pertalite, dijamin tarikannya mantep, asapnya hitam nggak ada, filter solarnya pun akan cepet bersih ya, tetap aman. Mungkin baru 15.000 bisa baru nyala cek engine-nya. Tapi kemarin tadi pagi, bukan kemarin, yang pakai dexlet 10.000 sudah nyala. Nah, ada lagi juga yang dia pemilik kendaraan Euro 4 juga, dia pakai biosolar. Perbandingannya itu 70-30 atau 60-40. 30 dia dexlet, 70 dia biosolar. Ada yang 40 dia deck, 60 biosolar. Nah, itu pun mobilnya masih tetap aman ya teman-teman, tapi dengan satu syarat, itu salah satunya harus dicek rutin secara berkala dari filter solarnya, dan yang pasti ada tambahan double filter solarnya. Nah, banyak orang yang mengira ketika dikasih double filter itu tarikannya semakin lemah, lempok, dan sedotannya kurang. Kalau dia mobil pompanya elektrik, mungkin bisa jadi seperti itu karena elektrik itu tidak terpengaruh sama putaran mesin, tapi dia hanya beban listrik sehingga putarannya pun sama. Ketika ada double filter, pasti semburannya kurang kencang karena dihalangi 2 buah filter. Tapi untuk Pajero ini, pompanya itu dia ada di supply pump itu ya. Supply pump digerakkan sama putaran mesin.
Meskipun mau dikasih double filter, triple filter, karena dia ikut putaran mesin dan tekanannya itu diatur sama rail, jadi suplai dari tangki ke supply pump ke injektor tetap aman, tidak ada kendala. Kadang juga orang mungkin yang sering pakai deckslate atau pertadek, kadang kita butuh bahan bakar tersebut yang bagus, tapi pas posisi di jarum itu posisinya mau habis dan di kota tersebut tidak ada pertadek, diisi dek, akhirnya tiba-tiba jalan beberapa kilo cek engine-nya nyala, ya. Kemudian dia bisa mati lagi cek engine-nya, tapi nanti beberapa hari dia akan nyala terus karena di sini filter solarnya itu memberikan info bahwa ada kotoran atau campuran airnya di sini. Dia ada sensornya. Sensornya dia ada di atas sini, kemudian dia ada yang di bawah sini. Ini kabel yang menuju di sensor di bagian bawah. Dia akan memeriksa kandungan air yang ada di bawah. Nah, ketika itu nyala, ini baru dilepas, dibersihkan dan diganti atau jika sudah kotor, ya, dibersihkan atau diganti filter solarnya. Ketika sudah dibersihkan atau diganti, cek engine-nya akan tetap nyala, dan agar cek engine itu bisa mati harus di reset dengan menggunakan sebuah scan. Tidak bisa digunakan scan manual atau di reset manual seperti mobil T, Fortuner T, Toyota itu ya, bisa di reset manual, tapi untuk Pajero Sport dia tidak bisa, teman-teman. Harus di reset dengan menggunakan sebuah scan agar nanti cek engine yang ada di dashboard itu bisa mati. Dari beberapa konsumen yang menginformasikan bahwa setelah diisi dek atau pertadek, akan biosolar itu langsung cek engine nyala dalam jarak waktu kurang lebih 10-30 km dari waktu isi bahan bakar di pom bensin tersebut. Nah, di pom bensin tersebut itu pun ada beberapa pom bensin yang benar-benar tangkinya itu dikuras secara berkala sehingga di dalam tangki itu tidak ada kandungan airnya. Namun juga ada yang mungkin beberapa tahun tidak pernah dikuras sehingga airnya akan mengendap di situ. Ketika nanti solarnya di tangki pom bensin itu masih sedikit dan pas yang beli itu Anda disedot dengan pompa masuk ke tangki mobil Anda, akhirnya solar yang kotor tadi masuk ke tangki mobil Anda. Nah, akibatnya ketika mobil dibuat jalan, yang solar kotor dari tangki masuk ke filter solar, akhirnya filter solar itu menjadi kotor, ya. Jadi kalau Anda mau beli solar atau bahan bakar diesel, sebaiknya pilih-pilih pom bensin yang benar-benar itu mungkin rame, bersih, ataupun yang lokasinya bagus, ya, tidak kena banjir atau tidak kena mungkin air. Jadi pasti tampungan untuk bahan bakarnya yang ada di pom bensin tersebut akan lebih bersih, lebih aman. Oke, teman-teman, dari video ini saya sudah bisa menggambarkan ya bahwa sebenarnya tergantung pemilik kendaraan itu sendiri, apakah mau memang biosolar full, akibatnya akan seperti itu. Campuran 60-40 atau 70-30, akibatnya juga akan seperti itu, atau murni dengan bahan bakar yang pertadek. Jangan hanya dek saja, tapi jangan dekslet, tapi langsung pertadek yang benar-benar nanti mesinnya awet, dijamin. Meskipun Anda pakai bahan bakar yang bagus, tapi ganti oli mesinnya Anda tidak rutin, sama aja. Jadi harus diimbangi. Bahan bakarnya juga bagus dan perawatannya harus bagus. Olinya, filter olinya pun harus juga dijaga, diganti secara berkala setiap 10.000 km. 55.000 km pun lebih baik karena nantinya oli akan selalu baru, mesin Anda akan selalu awet. Ya, demikian informasi mengenai harga solar yang naik, kemungkinan mobil diesel yang sangat sekarang itu mungkin dulu sangat banyak dilirik karena harga solarnya murah dibandingkan harga bahan bakar gasolin. Tapi sekarang dengan harga pertalite yang begitu mahal, mungkin mobil diesel diliriknya agak berkurang seperti itu ya, teman-teman ya. Tapi tetap menjadi primadona karena mobil diesel sangat tangguh di jalanan. Oke, informasi ini jika Anda suka, bagikan kepada teman-teman para pemilik kendaraan Pajero Sport. Bisa pakai biosolar, bisa dicampur atau murni dengan salah satu syaratnya tadi ya. Harus sering rutin
bersihkan filter solar atau ditambah double filter solar di sini ya. Saya sering pasang double filter di kendaraan Pajero Sport lama, all new Pajero Sport ataupun yang new Pajero Sport tahun 2002 ini, yang terutama yang Euro 4.